Jumlah misteri yang belum terpecahkan dan belum bisa dijelaskan sungguh mencengangkan. Sebagaimana sifat dasar manusia, kita akan terus mencari jawaban atas peristiwa-peristiwa yang tak bisa dijelaskan ini. Baik itu melibatkan penampakan makhluk tak dikenal, kejahatan yang tak pernah terpecahkan, atau hilangnya seseorang yang tak pernah bisa dijelaskan, minat kita terhadap misteri-misteri ini tidak akan pernah berkurang. Nomor 10. Hutan hujan Amazon adalah salah satu tempat paling misterius di planet kita. Para ilmuwan, arkeolog, dan penjelajah telah mengunjungi hutan ini selama beberapa dekade. Dan meskipun banyak penemuan luar biasa telah dibuat, sebanyak 80% wilayah Amazon masih belum dijelajahi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa penemuan yang belum dapat dijelaskan telah ditemukan di hutan selama bertahun-tahun. Salah satunya melibatkan 450 geoglif aneh yang telah ditemukan selama seperempat abad terakhir. Geoglif adalah desain berskala besar berupa pola atau gambar seperti hewan atau manusia yang dibuat di permukaan tanah dengan menggunakan batu, kerikil, atau dengan cara menggali tanah secara langsung. Desain-desain ini telah ditemukan di berbagai wilayah di seluruh dunia dan banyak di antaranya yang belum pernah dapat dijelaskan. Geoglif yang telah ditemukan kemungkinan besar tidak akan pernah ditemukan. Namun penebangan pohon dan tumbuhan lain di daerah tersebut telah membuka banyak permukaan tanah. Beberapa di antaranya mengandung gambar-gambar aneh ini. Sekarang telah diusulkan bahwa orang-orang yang tinggal di hutan ribuan tahun yang lalu sebenarnya mengelola tanah dengan sangat baik sebelum mereka menyebar dan alam mengambil alih. Bahkan telah diusulkan bahwa mereka lebih mahir dalam mengelola tanah dibandingkan kita di zaman modern ini. Geoglif telah ditemukan di area seluas 5.000 mil persegi. Jadi sangat mungkin bahwa ini dibuat oleh suku-suku yang berbeda untuk alasan yang berbeda pula. Sebagian besar telah digali ke dalam tanah dan memiliki lebar sekitar 12 yard dan kedalaman sekitar 13 kaki. Sebagian besar dibuat dengan bentuk lingkaran, oval, atau persegi, sementara yang lain lebih sederhana. Bentuk-bentuk ini pertama kali ditemukan ketika para peternak sapi di daerah tersebut mulai membersihkan lahan agar hewan mereka bisa merumput. Dan mereka pun dibuat bingung oleh arti dari bentuk-bentuk ini, sama seperti para ilmuwan saat ini. Sementara beberapa ditemukan oleh orang-orang di darat, jauh lebih banyak yang ditemukan melalui citra satelit. Tampilan dari udara ini memberikan para peneliti pandangan yang jauh lebih baik terhadap bentuk-bentuk tersebut. Namun tidak ada yang mampu mengetahui apa tujuan dari geoglif-geoglif itu pada saat mereka dibuat. Selain itu, masih menjadi misteri bagaimana orang-orang kuno mampu membuat bentuk-bentuk sebesar itu dengan tingkat akurasi yang begitu tinggi. Telah diduga bahwa bentuk-bentuk tersebut tidak dibuat di dekat desa, karena hampir tidak ada artefak manusia yang ditemukan di sekitarnya. Telah diduga bahwa bentuk-bentuk itu menunjukkan area di mana pertemuan umum diadakan pada zaman dahulu, atau bahwa tempat tersebut merupakan lokasi aktivitas keagamaan seperti ritual. Namun hal ini masih berupa spekulasi, karena tidak ada apapun yang ditemukan di lokasi-lokasi tersebut untuk mengkonfirmasi teori tersebut. Faktor lain yang membuat para ahli kebingungan adalah kenyataan bahwa orang-orang kuno ini entah bagaimana tahu cara menebang pohon dan dedaunan untuk membuat geoglif tanpa memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitarnya. Mereka menggunakan teknik-teknik yang memastikan kesehatan hutan tetap terjaga, tidak seperti deforestasi yang terjadi di Amazon saat ini. Pertimbangkan fakta bahwa 450 geoglif ini telah ditemukan dan hutan sama sekali tidak dirusak. Maka menjadi jelas bahwa suku-suku kuno ini telah menemukan cara untuk membuat bentuk-bentuk ini tanpa menyebabkan kerusakan jangka panjang pada lingkungan mereka. Nomor 9. Menemukan fosil dari jutaan tahun yang lalu pasti merupakan perasaan yang luar biasa bagi setiap arkeolog. Tapi bayangkan menemukan fosil yang begitu membingungkan sehingga tidak ada ahli yang mampu mengidentifikasi hewan asal fosil itu. Itulah yang terjadi pada seorang arkeolog amatir bernama Ron Fine pada tahun 2011. Dan penemuannya terus membingungkan bahkan para ahli terbaik di bidangnya. Ron adalah anggota kelompok bernama Dry Dredgers, sebuah asosiasi yang berbasis di Universitas Cincinnati. Kelompok ini hanya terdiri dari arkeolog amatir, dan penemuannya adalah yang paling luar biasa yang pernah ditemukan oleh kelompok tersebut sejauh ini. Mereka juga telah membantu para paleontolog profesional dengan penemuan-penemuan mereka selama hampir 7 dekade, dan telah memberikan kontribusi yang berarti di bidang arkeologi. Namun masih belum diketahui seberapa besar dampak penemuan fosil Godzilla ini, karena para ahli masih belum sepakat mengenai apa sebenarnya fosil tersebut. Daerah di Cincinnati tempat fosil itu ditemukan dulunya tertutup air dari laut dangkal sekitar 450 juta tahun yang lalu. Diduga makhluk ini hidup di laut tersebut pada masa itu, namun tetap menjadi misteri karena ini adalah satu-satunya contoh yang pernah ditemukan.
Hal ini terasa hampir mustahil untuk dipercaya, mengingat ukuran makhluk tersebut, sehingga makhluk ini dinamai Godzillas, terinspirasi dari monster film Godzilla. Organisme ini berukuran sekitar 2 meter dan memiliki beberapa struktur mirip lobus elips di tubuhnya. Ketika Ron menemukan fosil itu, dia langsung tahu bahwa itu berbeda dari apapun yang pernah dilihat siapapun sebelumnya. Dia menyamakannya dengan kaktus saguaro dari segi penampilan, yang masuk akal karena kaktus tersebut memiliki cabang-cabang pipih yang mirip dengan lobus yang ditemukan pada fosil itu. Dia juga langsung tahu bahwa fosil itu tidak seperti kebanyakan fosil yang ditemukan di daerah tersebut, dan dia menjadi sangat bersemangat dengan kemungkinan telah menemukan sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Berbeda dengan fosil-fosil lain yang permukaannya halus, fosil Godzilla memiliki tekstur permukaan. Seiring semakin banyak bagian fosil yang terungkap, menjadi jelas bahwa fosil itu berbeda dari apapun yang telah ditemukan di daerah tersebut selama 200 tahun terakhir, yaitu selama para ahli paleontologi melakukan penggalian di sana. Sudah dipastikan bahwa Godzillus memang bersifat biologis, tetapi bahkan para ahli paling berpengalaman pun belum bisa memutuskan apakah itu tumbuhan, hewan, atau sejenis alga yang berkembang di wilayah tersebut jutaan tahun yang lalu. Setelah fosil itu diangkat dari tanah, Ron mulai dengan telaten menyatukan ratusan bagian tersebut hingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Diharapkan hal ini akan mengungkap lebih banyak tentang organisme tersebut. Tetapi bahkan setelah itu dilakukan, dia dan rekan-rekan ahlinya tetap belum bisa mengidentifikasinya. Ron percaya bahwa makhluk itu berdiri tegak dan memiliki anggota tubuh yang ia sebut sebagai cabang, yang menjulur ke beberapa arah. Dia menyarankan bahwa itu mungkin merupakan jenis awal kelp atau rumput laut yang tumbuh di laut pada masa itu, dan bahwa spesimen khusus ini entah bagaimana tumbuh jauh lebih besar dari yang lainnya. Peneliti lain mencatat bahwa makhluk itu memiliki sesuatu yang mirip dengan sisik di permukaannya, tetapi mereka yakin bahwa itu bukan ikan karena tampaknya tidak mengandung tulang. Hal ini membuat beberapa peneliti percaya bahwa itu mungkin sejenis spons. Tetapi karena kita tidak tahu apakah itu tumbuhan atau hewan, penelitian lebih lanjut harus dilakukan, dan semoga lebih banyak jawaban bisa ditemukan. Nomor 8. Kasus hilangnya Jake Verges adalah misteri yang belum pernah terpecahkan, dan aktivitas pengacara kontroversial ini selama ia menghilang tetap tidak diketahui. Banyak orang menduga bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik karena reputasinya memang tidak bagus. Namun karena Verges sendiri tidak pernah membicarakan masa ketika ia menghilang, pihak berwenang pun tetap tidak tahu apa-apa. Verges adalah seorang pengacara Prancis yang akhirnya dicap sebagai seorang komunis dan aktivis anti-kolonial yang militan. Di awal hidupnya, ia pernah menjadi pejuang perlawanan Prancis selama Perang Dunia Kedua. Namun ketika ia mulai bekerja sebagai pengacara pembela, reputasinya dengan cepat merosot tajam. Ia dikenal sebagai pengacara setan karena tampaknya ia memiliki kecenderungan untuk membela penjahat perang, komunis, dan secara umum orang-orang yang diyakini oleh masyarakat seharusnya menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Ia menerapkan strategi yang dikenal sebagai rupture defense, di mana ia akan menghancurkan kasus yang diajukan terhadap kliennya dengan merusak otoritas pengadilan. Kebanyakan orang percaya bahwa berkat Verges, banyak penjahat berbahaya dibebaskan dan menghancurkan kehidupan banyak orang lagi, dan bahwa seharusnya ia tetap hilang setelah menghilang. Dikatakan bahwa kasus-kasus yang melibatkan dirinya di Aljazair adalah yang paling menonjol dan paling sukses. Pada masa itu, ia membela anggota Front Pembebasan Nasional Aljazair selama Perang Kemerdekaan Aljazair dan menjadi bagian dari tim pengacara yang membela hingga 6.000 terdakwa. Disinilah ia pertama kali menggunakan strategi rupture defense, dan beberapa orang terkesan dengan kecerdasannya. Kebanyakan orang menganggapnya korup dan licik, dan banyak ancaman yang ditujukan terhadap nyawanya. Selama tahun 1960-an, ia mulai mendukung pemerintahan baru Aljazair, dan ia berpihak pada kaum revolusioner kiri. Istrinya, Jamila Bouhiret, adalah seorang nasionalis dan militan Aljazair yang terkenal, yang menjadi pahlawan nasional karena tindakannya yang kejam di Algier pada tahun 1957. Banyak orang merasa bahwa Verges menjadi tidak puas hidup dalam bayang-bayang istrinya, dan ia mulai membela para militan Palestina. Ia juga sering terdengar memuliakan serangan-serangan militan yang telah dilakukan, dan dengan cepat menjadi tidak disukai oleh jutaan orang. Pada tahun 1970, ia memberitahu istrinya dan teman-temannya bahwa ia perlu bepergian ke Spanyol untuk apa yang ia sebut sebagai perjalanan rutin. Dan inilah terakhir kalinya ia terlihat selama 8 tahun penuh.
Dan selama sebagian besar waktu itu, diasumsikan bahwa nama buruknya akhirnya berbalik menghantamnya dan bahwa ia sudah tidak lagi hidup. Namun, pada tahun 1978, ia tiba-tiba muncul kembali dan menjalani hidupnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tanpa memberikan penjelasan kemana ia berada selama waktu itu. Istri dan anak-anaknya menjadi yakin bahwa ia telah ditahan atau para penentangnya telah menyingkirkannya. Ketika ditanya tentang ketidakhadirannya, ia hanya mengatakan bahwa dirinya adalah pria yang pendiam dan menambahkan, "Aku melangkah menembus cermin di mana aku menjalani masa magang." Tidak ada yang tahu apa maksudnya dengan pernyataan itu, dan pernyataan-pernyataannya selanjutnya hanya semakin membuat segalanya semakin membingungkan. Pada suatu kesempatan, ia mengatakan kepada sebuah media bahwa ia menyukai ular karena ular itu bersifat tertutup, sama seperti dirinya. Ia menambahkan bahwa ia merasa memiliki hubungan batin dengan ular karena ular menyukai kegelapan dan hidup sebagai makhluk yang menyendiri. Virgin mengalami serangan jantung fatal pada 15 Agustus 2015, membawa rahasia tentang kepergiannya bersamanya. Dan kemungkinan besar kita tidak akan pernah tahu di mana ia berada atau apa yang ia lakukan selama 8 tahun ketika ia dianggap telah meninggal. Nomor 7. Kita semua sudah akrab dengan pertanyaan filosofis terkenal. Jika sebuah pohon tumbang di hutan dan tidak ada siapapun di sekitarnya, apakah itu menghasilkan suara? Ini adalah eksperimen pemikiran yang menarik yang tidak akan pernah memiliki jawaban pasti, seperti misteri yang melibatkan pohon tumbang yang terjadi di Washington pada tahun 2018. Peristiwa itu terjadi di dekat Danau Quinault yang terletak di semenanjung Olimpik di negara bagian Washington, tepatnya di lembah Quinault di Taman Nasional Olimpik. Daerah ini biasanya dapat diakses oleh para pendaki sehari, tetapi sisi utara danau sebagian besar berisi rumah-rumah pribadi. Daerah ini juga dikenal karena memiliki 3 pohon konifer raksasa yang dinobatkan sebagai yang terbesar dari spesiesnya yang pernah ditemukan. Beberapa pohon ini berusia lebih dari 1000 tahun dan menjulang ke langit seperti gedung pencakar langit. Pohon-pohon di daerah ini dikenal sangat kuat dan tangguh, yang membuat misteri tentang apa yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2018 menjadi semakin membingungkan. Pada pagi hari itu, suatu kekuatan berhasil mencabut hingga 110 pohon ini dan tidak ada penjelasan yang ditemukan. Saran pertama adalah bahwa angin kencang pasti telah menyapu daerah ini dan pohon-pohon itu tidak mampu bertahan menghadapinya. Namun, stasiun cuaca terdekat telah dihubungi dan dipastikan bahwa tidak ada angin seperti itu yang tercatat di daerah tersebut pada waktu itu. Sistem radar juga tidak menunjukkan tanda-tanda adanya angin seperti itu. Dan peristiwa paling signifikan yang tercatat hanyalah pertemuan antara sistem tekanan tinggi dan rendah. Beberapa ahli berteori bahwa pohon-pohon tersebut tumbang akibat peristiwa yang dikenal sebagai microburst. Ketika microburst terjadi, terbentuk arus angin ke bawah yang kemudian menyapu ke tanah di bawahnya. Dan kecil kemungkinannya angin tersebut memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat pohon-pohon itu tumbang, mengingat usia mereka yang sudah tua dan akar mereka yang sangat dalam. Jika pohon-pohon itu memang tumbang karena angin, kecepatan angin harus mencapai hingga 80 mil per jam untuk menyebabkan kerusakan yang ditemukan, dan tidak ada kecepatan seperti itu yang tercatat pada pagi itu. Para ahli tercengang ketika menemukan bahwa pohon-pohon yang tumbang memberikan dampak begitu besar pada tanah hingga tercatat sebagai gempa kecil pada skala Richter. Ketika pohon-pohon yang tumbang ditemukan, batangnya telah pecah-pecah, dan karena tinggi serta beratnya, hal itu menyebabkan beberapa kerusakan. Saluran utilitas roboh dan North Shore Road menjadi benar-benar tidak dapat diakses karena terhalang oleh pohon-pohon besar tersebut. Beberapa orang membandingkan misteri ini dengan peristiwa lain, yaitu peristiwa Tunguska yang terkenal, yang kemudian terpecahkan setelah diketahui disebabkan oleh ledakan meteor besar di udara. Namun pada peristiwa tersebut dengan cepat diketahui bahwa semacam ledakan menjadi penyebabnya. Berbeda dengan pohon-pohon tumbang di Taman Nasional Olimpik yang hingga kini belum ditemukan penjelasan yang masuk akal. Diketahui bahwa pohon-pohon itu tumbang tepat pada pukul 1.26 pagi hari itu, karena pada saat itulah aktivitas seismik terdeteksi. Namun hal itu tidak membuat para ahli semakin dekat untuk memecahkan misteri tersebut. Namun, mereka telah berjanji untuk terus menyelidiki dengan harapan bahwa penyebabnya akan diketahui suatu hari nanti. Nomor 6. Kepala batu dari Guatemala adalah sebuah artefak yang didokumentasikan pada tahun 1950-an. Dan sejak saat itu, para ahli telah mencoba mencari tahu siapa yang membuatnya, bagaimana artefak itu bisa sampai ke daerah tempat ditemukannya, dan siapa yang seharusnya digambarkan oleh artefak tersebut. Untuk waktu yang lama, lokasi di mana kepala itu ditemukan tetap tidak diketahui, karena hanya diketahui berada di suatu tempat di hutan Guatemala.
Baru pada tahun 1987, ketika pemilik tanah tempat kepala itu ditemukan, mencoba mencari tahu lebih banyak tentangnya. Dia mengirimkan foto artefak aneh itu beserta deskripsinya kepada Dr. Oscar Rafael Lara yang bukan hanya seorang pengacara, tetapi juga notaris dan juga doktor filsafat. Pemiliknya menyatakan bahwa foto itu diambil pada tahun 1950-an. Berita tentang penemuan itu kemudian sampai ke penjelajah David Hatcher Childress saat dia sedang membaca sebuah buletin bernama Ancient Skies. Dia memutuskan bahwa dia ingin menyelidiki penemuan itu sendiri, jadi dia menghubungi Dr. Lara. Lara menyatakan bahwa dia berhasil melacak pemilik tanah tersebut dan mengidentifikasinya sebagai anggota keluarga Biener. Dia menambahkan bahwa kepala batu itu terletak sekitar 6 mil dari sebuah desa La Democracia, dan Childress segera mulai membuat rencana untuk pergi ke daerah tersebut. Namun kegembiraannya tidak bertahan lama, karena tak lama kemudian dia mendapat kabar dari Dr. Lara bahwa ketika akhirnya dia sampai di lokasi untuk memeriksa batu tersebut, dia diberitahu bahwa seluruh lokasi itu telah dihancurkan. Bukan hanya itu, para revolusioner telah menghancurkan kepala tersebut lebih dari 1 dekade yang lalu karena mereka memutuskan untuk menggunakannya sebagai sasaran latihan menembak. Mulut, mata, dan hidung patung itu telah dihancurkan, tetapi Lara masih bisa mengambil beberapa pengukuran. Dia menyampaikan kepada Childress bahwa patung itu setinggi 16 kaki dan kepalanya juga memiliki leher. Tak lama setelah ekspedisinya, pertempuran pecah di wilayah itu dan Lara tidak bisa kembali. Oleh karena itu, misteri kepala batu tersebut masih belum terjawab hingga hari ini. Beberapa faktor tentang patung tersebut membuat para ahli kebingungan, dan kemungkinan besar mereka tidak akan pernah menemukan jawaban yang mereka cari. Pertama, orang-orang yang menciptakan batu tersebut tampaknya memiliki pengetahuan yang sangat maju tentang pembuatan seperti itu, meskipun kita tidak tahu siapa mereka karena tidak ada catatan sejarah yang dapat membantu mengidentifikasi mereka. Kedua, fitur wajah patung tersebut tidak masuk akal, karena foto-foto yang dikirimkan kepada Dr. Lara menunjukkan bahwa patung itu memiliki ciri-ciri Kaukasia, yang seharusnya tidak mungkin terjadi karena tidak ada penjelajah Kaukasia yang pernah sampai ke daerah itu pada saat kepala tersebut dipahat. Selain itu, tidak ada satupun orang yang tinggal di daerah itu pada saat itu yang memiliki ciri-ciri wajah seperti itu, sehingga beberapa orang percaya bahwa ada kekuatan lain yang terlibat ketika patung itu dibuat. Para sejarawan telah menolak gagasan adanya pengaruh makhluk luar angkasa, seperti yang disarankan oleh beberapa publikasi dan acara TV pinggiran, dan mereka terus mencari jawaban yang masuk akal. Namun, tidak ada kemajuan yang dicapai dalam beberapa dekade yang telah berlalu sejak saat itu. Nomor 5. Hilangnya banyak orang adalah topik yang menakutkan namun juga menarik. Banyak kasus hilangnya orang seperti ini telah terjadi di seluruh dunia sepanjang sejarah. Tetapi, hanya satu peristiwa seperti itu yang pernah terjadi di Swedia. Kasus ini melibatkan 3 pria, Gay Carlson, Jen Dalsha, dan Kjell Johansson, yang semuanya saling mengenal karena mereka bekerja di galangan kapal di Gothenburg. Namun, pada tanggal 29 Juli 1965, mereka melakukan sesuatu yang belum pernah bisa dijelaskan, dan hal itu tetap menjadi salah satu misteri paling membingungkan di Swedia. Setelah mereka selesai bekerja sore itu, ketiga pria tersebut memutuskan untuk menggunakan mobil milik saudara laki-laki Dalsha, Volvo, dan mereka terlihat masuk ke dalam kendaraan sebelum pergi. Disinilah kasus ini menjadi cukup rumit, karena diyakini bahwa kasus ini terkait dengan kasus lain pada hari yang sama, meskipun tidak pernah ditemukan bukti apapun tentang hal itu. Pada sore yang sama, seorang pria berusia 18 tahun bernama Humnir Lundqvist sedang dalam perjalanan menuju Lysekil melalui Gothenburg. Tetapi dia tidak memiliki mobil. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk menumpang dan pada suatu waktu, keluarganya menerima kartu pos darinya yang hanya bertuliskan semuanya baik-baik saja, jangan khawatir. Ketiga pria di dalam Volvo itu tidak kembali ke rumah dan tidak muncul untuk satu pun shift berikutnya. Teman dan keluarga mereka melaporkan mereka hilang secara terpisah, jadi masih belum diketahui apakah mereka bersama saat menghilang. Meskipun hal ini tampaknya sangat mungkin, dan pihak berwenang percaya bahwa itulah yang terjadi. Sedangkan untuk Lundqvist, dia tidak pernah terlihat lagi, dan karena dia baru dilaporkan hilang belakangan, tidak diketahui apakah kedua kasus ini saling berhubungan. Telah diduga bahwa ketiga pekerja galangan kapal itu sedang mengendarai Volvo ketika mereka bertemu dengan Lundqvist dan memutuskan untuk memberinya tumpangan. Tidak satu pun dari ketiganya yang memiliki SIM, jadi ada kemungkinan mereka mengalami kecelakaan dan mungkin berakhir di danau atau badan air lainnya. Diduga mereka memang berniat pulang ke rumah hari itu karena beberapa alasan. Ketiga pria tersebut meninggalkan semua barang pribadi mereka, termasuk uang dan identitas mereka.
Salah satu dari ketiganya baru saja memiliki bayi dengan istrinya, dan menurut keluarganya, dia tidak akan pernah meninggalkan mereka dengan sengaja. Teori lain yang telah dikemukakan adalah bahwa hilangnya mereka entah bagaimana terkait dengan kejahatan yang terjadi di kota pada hari yang sama. Dua pria telah mencoba merampok sebuah bank ketika mereka dihadang oleh para pegawai bank yang mulai melempari mereka dengan batu saat mereka melarikan diri. Para perampok akhirnya melepaskan lapisan pakaian luar mereka untuk memperlihatkan bahwa mereka mengenakan perlengkapan selam di bawahnya. Dan tidak diragukan lagi, mereka telah merencanakan untuk melarikan diri di bawah air. Namun, salah satu dari pria itu melukai dirinya sendiri ketika senjatanya secara tidak sengaja meletus dan dia tidak bisa melarikan diri. Dia dan rekannya akhirnya ditangkap, begitu juga dengan pria ketiga. Dan meskipun banyak orang percaya bahwa ini ada hubungannya dengan hilangnya mereka secara bersamaan, tidak pernah ditemukan bukti yang menghubungkan kedua kejadian tersebut. Dalam tahun-tahun yang telah berlalu sejak saat itu, ada laporan bahwa Landvis terlihat sejauh Singapura, tetapi tidak ada satupun dari penampakan tersebut yang pernah dikonfirmasi, dan dia tetap hilang bersama dengan 3 temannya dari galangan kapal. Aneh, seorang pria yang mengenakan salah satu sweater Carlson ditemukan di apartemennya beberapa hari setelah dia dilaporkan hilang. Dan dia menyatakan bahwa Carlson masih hidup dan sehat, dan bahwa dia bisa ditemukan di kawasan pub. Tapi petunjuk itu tidak membuahkan hasil, dan orang asing itu tidak pernah diidentifikasi, sehingga kasus-kasus tersebut tetap belum terpecahkan. Nomor 4, hilangnya Hyun Song yang berusia 21 tahun yang dikenal oleh teman dan keluarganya sebagai Cindy, terus membuat pihak berwenang frustrasi karena mereka belum bisa mengetahui apa yang terjadi padanya pada tahun 2001. Pada saat itu, Cindy adalah seorang mahasiswa di Universitas Penn State. Dia adalah mahasiswa tingkat akhir dan sedang mempelajari seni integratif ketika dia tiba-tiba menghilang, tidak pernah terlihat atau terdengar lagi. Dia bekerja di 2 tempat dan sedang bersiap-siap untuk wisudanya pada musim semi tahun berikutnya. Tapi dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk mewujudkan rencana-rencana itu, karena sebuah peristiwa yang tak bisa dijelaskan terjadi pada suatu malam. Pada tanggal 31 Oktober tahun itu, dia memutuskan untuk keluar bersama beberapa temannya untuk merayakan Halloween. Dia mengenakan kostum kelinci yang terdiri dari rok hitam, atasan putih, dan telinga kelinci yang dipakai di atas kepalanya. Menurut semua orang, kelompok itu bersenang-senang, dan tepat sebelum pukul 4 pagi, mereka memutuskan untuk mengakhiri malam itu. Dia dan seorang temannya pergi ke gedung apartemennya, dan dia diantar beberapa menit sebelum pukul 4 pagi. Temannya menunggu sampai dia masuk ke dalam gedung sebelum pergi, dan apa yang terjadi selanjutnya masih belum diketahui. Setelah Cindy dilaporkan hilang, para penyelidik pergi ke apartemennya untuk menyelidiki, dan mereka semua terkejut dengan apa yang mereka temukan di sana. Dia jelas sudah masuk ke dalam apartemen karena ranselnya tertinggal di dekat pintu depan. Dia meninggalkan ponselnya di tempat biasanya dan bahkan sudah melepas bulu mata palsu yang dia kenakan saat pesta. Oleh karena itu, diyakini bahwa dia mulai bersiap-siap untuk tidur ketika sesuatu terjadi yang menyebabkan dia menghilang. Seiring pencarian berlanjut, menjadi jelas bahwa tas tangannya, kartu identitas, kartu kredit, dan kostum kelinci yang dia kenakan semuanya hilang. Apartemennya ditemukan dalam keadaan rapi dan tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa yang ditemukan. Tetangganya sudah dimintai keterangan, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka tidak mendengar suara aneh apapun pagi itu dan tidak melihat siapapun yang mencurigakan di gedung tersebut. Tidak ada yang pernah menyarankan bahwa dia memutuskan untuk menghilang atas kemauannya sendiri, karena dia adalah orang yang sangat dapat diandalkan dan tidak akan pernah kabur dari bangku kuliah tanpa memberitahu keluarganya. Dia telah berprestasi baik di semua kelasnya, jadi tidak ada alasan baginya untuk menghilang. Beberapa kali imbauan disampaikan agar siapapun yang memiliki informasi tentang kasusnya melapor, tetapi tidak ada saksi yang pernah melakukannya. Kemudian seseorang menghubungi polisi untuk melaporkan bahwa mereka melihat seorang wanita yang sesuai dengan ciri-cirinya dipaksa masuk ke dalam mobil di Chinatown, Philadelphia. Petunjuk itu tidak pernah membuahkan hasil, dan tidak pernah dikonfirmasi apakah wanita yang diculik itu adalah Cindy. Pada tahun 2003, seorang pria bernama Paul Weekly melaporkan bahwa Cindy telah diculik oleh Hugo Selinski, seorang penjahat terkenal di Pennsylvania saat itu, bersama dengan Michael Kierkowski. Rumah Selinski di Luzerne County digeledah dan para penyelidik menemukan bukti kejahatan keji yang telah dilakukan di sana, tetapi tidak ditemukan apapun yang menghubungkan mereka dengan kasus Cindy. Apakah ada unsur kejahatan dalam hilangnya Cindy masih belum diketahui, dan nasib Cindy masih menjadi misteri. Nomor kasusnya adalah MP3088, dan siapapun yang memiliki informasi lebih lanjut tentang hilangnya dia diminta untuk menghubungi Kepolisian Township di 8142371172.
dengan menyebutkan nomor kasus instansi 37013711. Nomor 3. Pada tahun 2008, Christine Walters yang berusia 23 tahun sedang belajar botani dan etnobotani di Universitas Wisconsin. Dia dikenal menjaga kebugaran dengan melakukan yoga dan pilates. Bahkan dia mulai mengajar beberapa kelas ini untuk mendapatkan uang tambahan. Saat libur kuliah selama liburan musim semi, dia memutuskan untuk memperpanjang waktu liburnya agar bisa melakukan perjalanan ke Portland, Oregon. Diketahui bahwa dia meninggalkan Deerfield di Wisconsin dan sampai di Eureka, California, karena dia sempat menghabiskan waktu di sana bersama beberapa temannya. Menurut teman-temannya, saat dia berada di sana, dia mulai tertarik pada spiritualitas, gaya hidup alternatif, dan kelestarian lingkungan. Dia berjanji kepada keluarganya bahwa dia akan tetap berkomunikasi selama berada di sana, dan untuk beberapa waktu, dia menepati janjinya. Namun seiring berjalannya waktu, mereka semakin jarang mendengar kabar darinya. Ketika dia menelpon ke rumah, itu seringkali hanya untuk meminta uang, karena dia tidak bekerja dan terus-menerus kehabisan dana. Seorang warga di kota Arcata menelpon polisi pada tanggal 12 November tahun itu untuk melaporkan bahwa Christine telah muncul di depan pintu rumah mereka. Ketika mereka membuka pintu, mereka terkejut menemukan dia tanpa busana, penuh goresan, dan tampak kebingungan. Polisi menjemputnya dari rumah tersebut dan membawanya ke rumah sakit Santo Yosef, di mana staf mencatat bahwa dia tampak ketakutan terhadap sesuatu. Ketika ditanya apa yang membuatnya begitu ketakutan, dia mengatakan bahwa seseorang sedang mengejarnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan siapa atau apa yang membuatnya percaya akan hal itu. Dia juga tidak bisa mengingat dengan jelas kejadian-kejadian sebelum dirinya ditemukan di rumah itu, tetapi dia terus mengulangi bahwa para pengejarnya akan menemukan dirinya dimanapun dia berada. Setelah staf rumah sakit menganggap Christine cukup sehat untuk dipulangkan, dia dibawa ke sebuah motel. Dia menyatakan bahwa dia akan membuat rencana untuk pulang saat berada di motel. Dan setelah dia menghubungi keluarganya, mereka mentransfer $1.000 ke rekening banknya untuk tiket pesawat dan keperluan lainnya. Diketahui bahwa dia pernah mengunjungi pusat fotokopi di Eureka karena ibunya telah mengirimkan beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk penerbangan ke sana. Dia terlihat di rekaman CCTV keamanan dan tampak gugup memegang erat dokumen-dokumen itu di dadanya sebelum dia keluar dari toko. Uang yang disetorkan ke rekeningnya tidak pernah digunakan. Dan ketika keluarganya tidak mendengar kabar darinya hingga tanggal 17 November, mereka menghubungi polisi untuk membuat laporan orang hilang. Selama pencarian yang dilakukan, ranselnya ditemukan di Green Evolution Center di Arcata. Di dalamnya, penyelidik menemukan kartu identitas dan uang yang sebelumnya dia klaim hilang, dan diyakini bahwa dia meninggalkan ransel itu di sana sebelum dia dibawa ke rumah sakit, karena dia memang selalu melakukan hal itu setiap kali berencana mendaki di hutan komunitas Arcata. Penyelidikan yang dilakukan kemudian mengungkapkan bahwa Christine telah mengikuti sebuah upacara ilegal sebelum dia menjadi linglung. Diduga dia menelan zat ilegal bersama dengan zat yang penggunaannya diatur, dan kemudian mulai berhalusinasi. Zat-zat tersebut diketahui dapat menyebabkan kebingungan, paranoia, dan mania, terutama pada orang yang memiliki masalah kesehatan mental. Christine belum pernah ditemukan dan keluarganya sangat putus asa mencari jawaban. Siapapun yang memiliki informasi yang dapat mengarah pada keberadaan Christine diminta untuk menghubungi kantor Sheriff Humboldt County di dia 707-445-7251. Nomor kasus namus Christine adalah MP5477. Nomor 2. Biasanya ketika seseorang melaporkan telah melihat cahaya aneh di langit dan percaya sumbernya adalah pesawat luar angkasa, mereka akan ditanggapi dengan cukup skeptis. Namun karena insiden yang terjadi di Papua Nugini dilaporkan oleh seorang pendeta Anglikan, banyak orang percaya bahwa kesaksiannya itu asli. Pada tahun 1959, pendeta Australia William Gill menulis surat kepada salah satu temannya, pendeta David Dury. Dan di dalamnya, ia menggambarkan sesuatu yang hampir terlalu aneh untuk dipercaya. Dia memulai surat itu dengan mengatakan bahwa dia semakin yakin bahwa bumi sedang dikunjungi oleh makhluk luar angkasa, berkat banyaknya laporan yang kredibel yang telah dibuat di daerah tersebut belakangan ini. Dia menambahkan bahwa sebagian besar laporan tersebut dibuat setelah penampakan di Boyanai, dan bahwa beberapa pesawat itu telah melayang di atas Gunung Putih. Dia menjelaskan bahwa dia juga telah melihat beberapa cahaya tersebut pada tanggal 9 April tahun itu, dan bahwa cahaya-cahaya itu muncul di beberapa area berbeda sepanjang malam. Gill awalnya meragukan laporan-laporan tersebut, tetapi setelah dia sendiri menyaksikan cahaya-cahaya itu, dia tidak lagi meragukan bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di langit Papua Nugini. Namun dia menambahkan bahwa dia masih membutuhkan bukti ilmiah sebelum dia bisa mengaitkan cahaya-cahaya itu dengan aktivitas makhluk luar angkasa.
Dia menduga cahaya-cahaya itu disebabkan oleh semacam anomali listrik atau bahwa ledakan atom di Nagasaki dan Hiroshima yang terjadi hampir 15 tahun sebelumnya entah bagaimana bertanggung jawab. Namun dia mengakui bahwa asistennya telah melihat sebuah benda berbentuk piring terbang saat mengamati cahaya-cahaya aneh itu. Namun dia berpendapat bahwa pikirannya sedang mempermainkannya, karena kemungkinan besar dia pernah melihat gambar seperti itu di sebuah buku atau majalah. Selain itu, dia merasa bahwa jika benda itu benar-benar ada, kemungkinan besar benda itu dikendalikan dengan radio, karena dia tidak percaya bahwa benda itu bisa memuat sesuatu seukuran manusia. Perasaan Gil tentang hal itu sudah jelas, tetapi keesokan harinya dia berubah pikiran. Dalam surat keduanya kepada Duri, dia menyatakan bahwa malam sebelumnya, dia bersama sekelompok orang mengamati piring terbang itu selama sekitar 4 jam, dan sekarang dia tidak lagi ragu bahwa benda-benda itu berisi pilot yang bukan manusia. Dia melaporkan hal berikut. Pada pukul 18.45 malam itu, mereka melihat cahaya terang di langit. Begitu juga banyak orang lain yang semuanya berkumpul untuk melihat apa yang akan terjadi. Sebuah pesawat berbentuk piring dengan 4 kaki pendarat kemudian mendekat dan mulai melayang di atas kelompok tersebut. Di dalamnya, mereka melihat 4 makhluk aneh bergerak-gerak. Setiap 4 detik, cahaya biru akan menyinari mereka dari pesawat itu, dan selama 45 menit berikutnya, pesawat itu tetap diam di tempat. Akhirnya, pesawat itu mulai bergerak dan dengan kecepatan luar biasa menghilang ke atas menuju langit malam. Tepat ketika kelompok itu mengira kejadian tersebut sudah berakhir, sekelompok pesawat yang lebih kecil tiba-tiba turun, dan 20 menit kemudian pesawat pertama kembali. Semua pesawat ini tetap berada di area tersebut selama 2,5 tahun berikutnya, dan mereka baru menghilang dari pandangan ketika awan mulai bermunculan. Semua pesawat ini kembali lagi pada malam berikutnya dengan para pilot di dalamnya. Gil bisa melihat 2 makhluk sedang mengatur instrumen di bagian belakang piring terbang, sementara yang ketiga tampak hanya menatap kerumunan yang telah berkumpul. Gil mulai bosan hanya menonton, jadi dia memutuskan untuk melambaikan tangan kepada sosok itu, yang secara mengejutkan membalas lambaian tersebut. Ketika anggota lain dari kelompok itu melambaikan kedua tangannya ke arah pesawat itu, sosok-sosok itu meniru tindakannya. Pesawat itu akhirnya bergerak menjauh sedikit dan tak lama kemudian awan kembali menutupi pandangan terhadapnya. Malam berikutnya, 8 pesawat itu muncul, dan pada satu titik, Gil mendengar suara ledakan besar, tetapi sumbernya tidak pernah diketahui. Kejadian-kejadian ini tidak pernah dijelaskan, tetapi banyak orang yang berada di sana pada malam-malam itu telah menguatkan kesaksian Gil. Insiden Papua Nugini adalah sebuah misteri yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Nomor 1. Tidak diragukan lagi bahwa Maud Crawford adalah seorang wanita yang luar biasa. Dia tumbuh besar pada tahun 1920-an, di masa ketika perempuan belum mendapatkan hak yang sama seperti sekarang, dan kebanyakan menikah lalu mengurus rumah serta kebutuhan suami mereka. Tapi Maud melawan arus. Dia lulus sebagai lulusan terbaik di angkatannya saat SMA, dan kemudian menjadi peraih nilai tertinggi dalam ujian pengacara, meskipun dia belum pernah belajar hukum. Pada tahun 1927, dia menjadi pengacara perempuan pertama di Camden, Texas, dan akhirnya menjadi anggota Dewan Kota perempuan pertama. Dia menjabat sebagai presiden di beberapa organisasi dan terpilih sebagai wanita terbaik tahun itu di kotanya pada tahun 1954. 3 tahun kemudian, dia menjadi subjek dari sebuah misteri yang membingungkan dan belum terpecahkan, meskipun semua orang yang mengenalnya telah berusaha sebaik mungkin untuk mencari tahu apa yang terjadi padanya. Diketahui bahwa pada saat itu, dia dan suaminya Clyde menyewakan beberapa kamar di rumah besar mereka kepada 4 penyewa wanita, dan pada tanggal 2 Maret 1957, tidak ada satupun dari para penyewa tersebut yang berada di rumah. Maud sedang sendirian di rumah, sesuatu yang jarang terjadi karena keempat penyewanya pulang ke rumah masing-masing untuk akhir pekan. Sepupunya, Martha, kemudian melaporkan bahwa dia dan Maud berbicara di telepon sekitar pukul 8.30 malam itu. Dia menambahkan bahwa dia dan suaminya seharusnya mengunjungi Maud malam itu, tetapi mereka harus membatalkannya karena memutuskan untuk menginap di rumah teman dan baru akan tiba di rumah Maud keesokan harinya. Meskipun Maud sedikit kecewa karena Martha tidak akan datang malam itu, dia sama sekali tidak marah dengan perubahan rencana tersebut. Dan menurut Martha, Maud sedang dalam suasana hati yang baik saat percakapan mereka berakhir. Ketika Clyde tiba di rumah setelah semalaman minum dan menonton film, dia mendapati Maud tidak ada di sana. Semua barang miliknya masih ada di rumah dan tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Tetapi dia sama sekali tidak bisa menemukan Maud. Setelah dia dilaporkan hilang, polisi menyatakan bahwa mereka tidak percaya Maud pergi secara sukarela,
karena dia telah mengatur pertemuan tim untuk sekitar 30 wanita pada minggu itu juga dan tidak memiliki alasan untuk menghilang. Untuk beberapa waktu, Clyde dianggap sebagai tersangka karena hubungan mereka tidak sedekat pasangan pada umumnya. Namun karena Maud adalah pencari nafkah utama di rumah, Clyde dianggap tidak memiliki motif untuk menyakitinya dan dia dibebaskan dari kecurigaan. Kemudian dicurigai bahwa seseorang yang terhubung dengan sindikat kejahatan terorganisir bertanggung jawab, tetapi tidak pernah ditemukan bukti yang mendukung teori ini. Akhirnya diputuskan bahwa hilangnya Maud memang akibat tindakan kriminal, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah diidentifikasi sebagai pelakunya dan kasusnya tidak pernah terpecahkan. Siapapun yang memiliki informasi baru tentang kasusnya harus menghubungi Departemen Kepolisian Camden di 8708 365 755. Nomor kasus Namas Maude adalah MP50978. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Juga jangan lupa untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar tetap update dengan semua unggahan kami berikutnya. Nama saya Top 5 Unknowns dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya.